Jika seseorang ingin membuat kandang berbentuk persegi panjang dengan salah satu sisinya dibatasi oleh sungai, di mana pagar yang tersedia adalah 24 meter. Kira-kira berapakah ukuran panjang dan lebar kandang tersebut agar mempunyai luas yang maksimum? Hai Sobat Belajar, ketemu lagi bersama Pak Sutomo. Kali ini kita akan belajar materi fungsi kuadrat. Apa itu fungsi kuadrat dan bagaimanakah bentuk karakteristik umumnya? Itu bisa dilihat di halaman 92, buku Pelayanan Autentik Bu Pena Erlangga untuk kelas 10 SMA MA. Secara umum, fungsi kuadrat dinyatakan dalam bentuk fx sama dengan ai kuadrat tambah bx tambah c, dengan a tidak sama dengan 0. Kenapa a-nya tidak boleh 0? Karena jika a-nya sama dengan 0, maka dia bukan lagi sebagai fungsi kuadrat, tapi fungsi linear. Terus, bagaimanakah karakteristik dari fungsi kuadrat? Ayo kita bahas bersama-sama dengan bantuan media simulasi berikut ini. Secara umum, karakteristik dari fungsi kuadrat dipengaruhi oleh nilai a, b, dan c-nya. Yang pertama, nilai a berpengaruh terhadap arah keterbukaan fungsi. Coba kita eksplorasi bersama-sama. Kalau a-nya positif, maka kurva akan terbuka ke atas. Kemudian jika a-nya sama dengan 0, maka dia berbentuk garis lurus, sehingga dia bukan lagi sebagai fungsi kuadrat. Kemudian jika a-nya negatif, maka kurva akan terbuka ke bawah. Jadi itulah pengaruh nilai a. Selanjutnya, kalau a kali b positif, puncaknya berada di sebelah kiri sumbu y. Kalau a kali b-nya sama dengan 0, puncaknya tepat berada di sumbu y. Kemudian jika a kali b-nya negatif, puncaknya berada di sebelah kanan dari sumbu y. Jadi itulah pengaruh dari nilai b. Kalau c-nya positif, kurva akan memotong sumbu y positif. Kemudian kalau c sama dengan 0, dia akan memotong sumbu y tepat di titik 0,0. Kemudian kalau c-nya negatif, dia akan memotong sumbu y negatif atau yang di bawah ya. Selain pengaruh nilai a, b, dan c, ternyata kurva itu juga dipengaruhi nilai diskriminannya atau d-nya, di mana d adalah b kuadrat min 4ac. Bagaimanakah pengaruhnya? Kalau d-nya positif, kurva tersebut akan memotong sumbu x di 2 titik. Kemudian kalau d-nya sama dengan 0, kurva akan menyinggung sumbu x. Terus kalau d-nya negatif, kurva tidak memiliki titik potong terhadap sumbu x. Jadi itulah pengaruh dari nilai diskriminannya. Nah, selain nilai a, b, c, dan d tersebut, ternyata kalau kita perhatikan, sumbu simetri dari kurva tersebut merupakan absis dari titik puncaknya. Ya, ini ya. Di mana sumbu simetri adalah x sama dengan min b per 2a. Sehingga kalau kita mau mencari nilai maksimum dan nilai minimum, itu cukup kita substitusi nilai x-nya. Oke, demikianlah karakteristik dari fungsi kuadrat. Gimana sobat belajar? Mudah ya? Nah, sekarang bagaimana kalau kita selesaikan masalah tadi dengan bantuan karakteristik fungsi kuadrat yang tadi? Sebenarnya masalah tadi saya ambil dari buku Pelayanan Autentik Bu Pena Erlangga, halaman 96, bagian eksplorasi konsep. Soalnya seperti ini ya. Nah, karena salah satu sisi dibatasi oleh sungai, berarti ini panjangnya, lebarnya, kiri kanan ya. Panjang bagian satu itu nggak ada. Sehingga kelilingnya adalah P ditambah dengan 2L. Karena pagarnya cuma 24, berarti P tambah 2L sama dengan 24. Sehingga P-nya adalah 24 dikurangi 2L. Kemudian luasnya adalah panjang kali lebar. Sehingga 24 dikurang 2L kalikan dengan L. Sehingga ini menjadi 24L dikurang 2L kuadrat. Atau min 2L kuadrat ditambah dengan 24L. Nah, kita gunakan konsep yang tadi. Jadi luas akan maksimum jika lebarnya itu sama dengan min B per 2A. Yaitu min 24 dibagi dengan min 2. 2 kali min 2 ya. Sehingga menjadi min 24 dibagi dengan min 4 sama dengan 6. Kemudian panjangnya itu sama dengan 24 dikurangi 2 kali 6 sama dengan 12 meter. Jadi kesimpulannya, agar kandang tersebut memiliki luas yang maksimum, panjangnya adalah harus 12 meter dan lebarnya 6 meter. Nah, untuk cari luas maksimum tinggal dikalikan aja. Ya, bagaimana adik-adik? Mudah ya belajar fungsi kuadrat bersama Pak Sutomo dengan bantuan buku Pelayanan Autentik Bu Pena Erlangga dan media simulasi yang tadi. Sesuai dengan moto Erlangga, yaitu kami melayani ilmu pengetahuan. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya bersama Pak Sutomo.